ibunya Isa Assalam di iman kamu itu dari suku apa? Nah, itu pun tidak dijelaskan dari suku apa. Ya. Kalau di Kristen tuh jelas, dia dari Yehuda. Karena dia anaknya Eliakim dan Ana. Ya. Lalu Maryam itu kan saudaranya Harun. Maria itu bukan saudara Harun. Jadi kalau misalnya itu disama-samakan, itu sedang melucuti ajarannya sendiri. Misalnya kalau kamu paksakan bahwa, oh Yesusnya kalian itu adalah Isanya kami, maka kamu sebenarnya sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya data sejarah yang mendukung asumsi kamu itu. Itu bukan bermakna harafiah 1000 tahun beneran. Kerajaan 1000 tahun itu artinya adalah kerajaan penuh. Jadi 1000 itu dalam gematria Ibrani, itu kan 1000 itu hasil perkalian 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 3. 10 itu adalah angka yang penuh, angka yang genap. Sedangkan 3 itu adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 10 kali 10 kali 10 adalah waktu atau kerajaan yang penuh menurut ketetapan ilahi. Jadi bukan dalam pengertian bahwa 1000 tahun itu betul 1 tahun, 2 tahun. Oh, Tuhan Yesus sudah 2000 tahun, tapi kok nggak datang-datang. Bukan begitu. Ya. Tapi itu adalah kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang penuh, kerajaan yang sempurna menurut waktunya ilahi. Dan di masa dari kesempurnaan waktu itu di ujungnya, maka antikristus akan turun menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Gitu ya. Oke? Boleh nanya lagi nggak, Kak? Ya, silakan. Ini terakhir. Bolehkah orang Kristen Protestan itu pakai tanda salib? Boleh, nggak apa-apa. Yang begini ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pakai kok. Karena Protestan tradisional itu yang ada di Jerman itu masih pakai tanda salib. Itu kan bagian dari tradisi budaya atau apa gitu. Nggak apa-apa. Silakan saja. Gitu ya. Ya itu aja ya Kak ya, izin turun. Oke, semangat ya. God bless. Silakan Arfansyah. Halo. Halo Kak. Ya. Ya, selamat malam Kak. Sebelumnya saya mau bertanya ya Kak. Ya, itu kan judulnya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam ya Kak ya. Itu sama atau beda ya Kak? Beda. Beda. Yap, beda. Kalau tapi saya pernah lihat tuh Kak, ada gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih tuh Kak. Isa Al-Masih kan bukan Isa As-Salam. Iya. Iya, maksudnya di kita juga Isa Al-Masih sih Kak. Maksudnya kalau alaihissalam itu kan gelar ya buat Nabi Isa sendiri begitu Kak. Oke. Ya kalau Isanya dari kitab suci kamu dengan Isa di dalam kitab kami itu pasti beda. Karena sejarahnya beda semua. Orang tuanya pun beda, sukunya pun beda. Apa yang dilakukan pun beda. Kalau kami punya data sejarahnya, kalau kalian sepertinya tidak punya, dan saya percaya pun memang tidak punya untuk membantah apa yang kami punya. Misalnya ya, saya contohkan satu hal. Ibunya Isa Assalam di iman kamu itu dari suku apa? Nah, itu pun tidak dijelaskan dari suku apa. Kalau di Kristen tuh jelas, dia dari Yehuda. Karena dia anaknya Eliakim dan Ana. Ya. Lalu Maryam itu kan saudaranya Harun. Maria itu bukan saudara Harun. Jadi kalau misalnya itu disama-samakan, itu sedang melucuti ajarannya sendiri. Misalnya kalau kamu paksakan bahwa, oh Yesusnya kalian itu adalah Isanya kami, maka kamu sebenarnya sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya data sejarah yang mendukung asumsi kamu itu. Kamu tidak bisa buktikan bahwa asumsi kamu itu benar. Atau kamu punya?
Iya sih Kak, maksudnya saya cuman menanyakan aja gitu, kenapa di maksudnya kenapa kok saya pernah lihat gitu gerejanya gereja Isa Al-Masih. Nah, Isa itu siapa Kak kalau di ajaran Kristen kalau Isa bukan Al-Masih Yesus yang gitu? di sana adalah Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan yang di kitabnya kamu. Isa Al-Masih itu kan nama Sirianya dari Yesus. Nama Yunaninya Yesus itu Yesu, tambah sufiks S, menunjukkan dia maskulin. Lalu ada Isa, itu Syria Timur. Iso, itu Syria Barat. Yeshua, Yeshua Hamashiach, itu orang orang Arab. Ya, jadi itu hanyalah nama fonetik. Tetapi yang di dalam kitab sucinya kamu, Isa yang di sana bukan Isa yang dalam Alkitab kami. Karena nggak sama. Misalnya namamu Joko, Joko yang di Surabaya dengan Joko yang di Medan tuh nggak sama. Meskipun namanya sama. Kenapa nggak sama? Karena historinya berbeda. Joko yang di Surabaya kuliahnya di kampus A. Joko yang di Medan tidak kuliah, gitu loh. Ya, Joko yang di Surabaya orang Jawa. Joko yang di Medan tuh orang Eropa. Namanya sama-sama Joko, tapi tokohnya berbeda, pribadinya berbeda. Nah, Isa yang dalam Alkitab yang adalah Yesus Kristus yang datang dari Yehuda dan juga adalah yang mati dan bangkit, itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam kitab kamu yang diserupakan dan diangkat-angkat lalu datang dari anaknya Siti Maryam yang tidak kita tahu dari suku apa. Kalau kamu paksakan, ya, kamu sedang melakukan perlawanan terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Kami punya data sejarah yang jelas. Catatan Yosefus, Eusebius dari Kaisarea, banyak yang bisa diuji, ya. Nah, tetapi lalu yang menyangkali itu, yang datang dari kalian yang untuk membantah kami, punya nggak yang lebih tua dari kami? Nggak punya. Saya katakan nggak punya, karena memang nggak akan punya. Kamu mau cari segimanapun, tidak akan pernah punya. Karena nggak ada catatan yang mendukung asumsi teologinya kalian. Dia diangkatlah, dia itu tidak matilah, dia itu lahir buat burung-burung di bawah pohon kurma. Itu nggak ada data historinya, itu nggak ada. Itu hanya pandangan teologi kalian dan kami menghormati itu. Yes, jadi ketika kita mengatakan Isa di dalam Alkitab dengan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu adalah cara kami menghormati kalian. Kenapa? Karena dengan demikian maka tidak ada lagi perdebatan dalam hal ini. Karena sudah jelas dan mutlak dan absolut bahwa Isa yang benar itu adalah Isa yang mati tersalib bangkit hari ketiga dengan data sejarahnya dan juga catatan-catatan para rasul. Jadi kami sedang memberikan toleransi dalam hal ini untuk argumentasi itu. Gitu, makanya saya tekankan bahwa Yesus dan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu untuk membangun toleransi itu. Ya? Oh iya, ya lagi dibeli. Oke, Iya, ada lagi Kak. mau tanya? Ya udah kan itu aja ya Kak. Itu aja Kak. Makasih ya Kak sebelum. Oke. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa ya jawaban-jawaban dari Saudara Elia. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak orang meninggalkan iman Kristen karena berbagai alasan. Kekecewaan, tekanan hidup, keraguan, dan godaan dunia. Godaan dunia datang dalam berbagai bentuk. Dan bagi anak-anak muda, godaan tersebut seringkali terasa lebih kuat dan lebih menantang. Ya. Tekanan dari teman sebaya untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, seperti minuman keras, penggunaan narkoba, atau seks bebas, adalah godaan yang sangat nyata. Di era digital ini, akses yang mudah terhadap konten-konten yang tidak sehat seperti pornografi dan kekerasan juga menjadi godaan yang sangat berbahaya. Selain itu, saudara, cita-cita yang tinggi dan keinginan untuk sukses secara instan dapat membuat anak muda tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis.
Namun saudara, kita tidak perlu menyerah pada godaan-godaan ini. Kita harus tetap teguh dalam iman kita, mencari kekuatan dan hikmat dari Tuhan setiap hari. Janganlah kita mudah goyah oleh tantangan dan cobaan yang datang. Yesus Kristus adalah fondasi yang tak tergoyahkan, dan Dia akan selalu menyertai kita. Ingatlah saudara bahwa Tuhan mengasihi kalian dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kalian. Bagi kita yang percaya, marilah kita saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Khususnya bagi anak-anak muda yang sedang berjuang menghadapi godaan-godaan ini. Bagi Anda yang masih belum mengenali Yesus Kristus secara pribadi, saya mengundang Anda saat ini untuk membuka hati. Ya, buka hati Anda dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bertobatlah dari dosa-dosa Anda dan serahkanlah hidup Anda kepadanya. Dia menawarkan pengampunan, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal. Jangan tunda lagi saudara, karena hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Demikian video ini saudara, semoga bermanfaat.